Halo guys, kita lanjut. Pagoda kristal diam-diam duduk di telapak tangan Mu Chen dengan Shadow Blood Immortal Body dan Sue Lingxi, yang wajahnya tertutup sok, di penjara di pagoda. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap dia tidak memperhatikan, dia akan dipenjarakan oleh pagoda kristal milik Mu Chen ini. Meskipun dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki pagoda kristal, dia bisa merasakan bahaya yang besar dan segera, dia melepaskan energi spiritualnya tanpa ragu-ragu untuk mengendalikan tubuh abadi berdarah bayangan untuk menghancurkan pagoda. Karena kamu sudah di dalam, maka jangan berpikir untuk keluar lagi. Menghadapi perjuangannya, Mu Chen acuh tak acuh tersenyum dan segelnya berubah. Api mengkristal menyapu keluar dari dalam pagoda dan langsung menempel ke tubuh abadi berdarah bayangan. Api mengkristal berkobar dan wajah Sue Lingxi berubah drastis. Dia menyadari bahwa seiring dengan pembakaran api yang mengkristal, tubuh abadi berdarah bayangannya dengan cepat meredup dan mulai menghilang. Rasanya seolah-olah energi spiritual yang mendukung tubuh abadi berdarah bayangan telah kehilangan efeknya. Tanpa dukungan energi spiritual, bahkan tubuh abadi berdaulat yang kuat akan menghilang tanpa kemampuan untuk bertarung. Api ini menyegel energi spiritualku, namun Sue Lingxi segera mengetahui alasannya dan wajahnya tertutup ketakutan. Energi spiritual adalah asalnya, dan saat energi spiritualnya disegel, itu akan berakibat fatal baginya, bahkan jika itu hanya untuk sesaat. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan keterkejutannya. Api di pagoda terbentuk dari energi spiritual yang mengkristal, kemampuan penyegelan sangat mendominasi, jadi begitu Sue Lingxi jatuh di dalamnya, maka tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri. Meskipun pagoda yang mengkristal mendominasi, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menjebak Sue Lingxi jika dia tetap berhati-hati. Satu langkah salah dan Anda kalah. Api mengkristal tanpa henti berkobar sebelum Shadow Blood Immortal Body menghilang dalam waktu kurang dari 10 napas, menyebabkan Sue Lingxi terungkap. Hilangnya Shadow Blood Immortal Body telah menyebabkan Sue Lingxi merasa takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh abadi berdarah bayangan, yang sangat tidak berdaya untuk dihadapi oleh Mu Chen, akan dengan mudah dihancurkan di pagoda yang mengkristal. Dengan demikian, Sue Lingxi tidak lagi berani tinggal di sana dan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Sebuah sungai berdarah bersiul, membanting ke 4 dinding pagoda. Tiba-tiba, api yang mengkristal menyapu dan berbenturan dengan sungai berdarah yang tak terbatas. Dalam kontak instan itu mirip dengan magma pertemuan sungai darah dan dengan cepat meredup, memancarkan kabut berdarah saat berangsur-angsur menguap. Seluruh tubuh Sue Lingxi menjadi dingin dengan rasa takut yang meningkat di hatinya. Dia tidak pernah berharap pagoda mengkristal Mu Chen begitu mendominasi. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri setelah terjebak di dalamnya. Saat api mengkristal membungkusnya dari segala arah, Sue Lingxi dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di tubuhnya disegel dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama bagi energi spiritual di tubuhnya untuk sepenuhnya disegel, dan dia pada akhirnya akan kehilangan kekuatan untuk membalas. Mu Chen, selama kamu melepaskanku, aku bisa menyerahkan semua battle sealku kepadamu. Selanjutnya, saya dapat membayar Anda 500 juta tetes cairan spiritual berdaulat dari klan Dewa Darah. Dalam menghadapi kematian, Sue Lingxi akhirnya kehilangan ketenangannya dan mulai memohon. 500 juta tetes cairan spiritual berdaulat, alis Mu Chen terangkat. Sepertinya Sue Lingxi ini benar-benar bersedia membayar berapapun harganya. Jumlah itu mungkin sesuatu yang akan membuat bahkan klan Dewa Darah tersedot kering. Harga itu bahkan bisa membeli artefak Sein peringkat menengah. Namun, Mu Chen tetap bergeming, karena Sue Lingxi adalah orang yang licik dan kejam. Sekarang dia telah menemukan kesempatan yang sangat baik untuk menyingkirkan ancaman ini. Bagaimana dia bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Dengan senyum acuh tak acuh, segelnya berubah dan nyala api di dalam pagoda yang mengkristal semakin meningkat. Api mendesis membakar energi spiritual yang tak terbatas di sekitar Sue Lingxi. Hanya dalam beberapa menit, Sue Lingxi memandang dengan putus asa, karena dia tidak bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya. Dari persepsinya, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa jam untuk energi spiritualnya pulih, dan Mu Chen bisa membunuhnya 10.000 kali dalam jangka waktu itu. Mu Chen, jika kamu berani membunuhku, itu akan menjadi permusuhan mutlak yang tidak dapat didamaikan dengan klan Dewa Darahku. Pada saat itu,
klan Dewa Darah saya akan meluncurkan serangan bunuh diri di klan Dewa Luo, dan klan Dewa Luo akan membayar harganya juga, Sue Lingxi meraung dengan nada putus asa dan ganas. Karena itu yang terjadi, Mu Chen tersenyum tanpa emosi dalam kata-katanya, maka sudah waktunya klan Dewa Darah dimusnahkan. Dia tidak lagi ragu-ragu, dia telah merasakan bahwa energi spiritual Sue Lingxi telah sepenuhnya disegel, jadi ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membunuhnya. Dengan pikiran, api mengkristal meledak di dalam pagoda sebelum mengembun menjadi tangan besar yang meraih Sue Lingxi. Api mengkristal merusak tubuh Sue Lingxi, tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya dan mulai larut di bawah api dengan jeritan Sue Lingxi bergema di seluruh area. Jeritan itu berlangsung 10 napas aneh sebelum mereka benar-benar menghilang dan Sue Lingxi telah menjadi abu di dalam pagoda yang mengkristal. Juga beruntung bahwa energi spiritual Sue Lingxi telah disegel. Jika tidak akan mudah bagi Mu Chen untuk membunuhnya. Bagaimanapun, vitalitas penguasa bumi terlalu kuat, jadi bahkan jika tubuh fisik mereka hancur, mereka dapat menggunakan energi spiritual untuk pulih. Tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan vitalitas yang kuat sangat lemah di pagoda kristal. Pagoda ini benar-benar sombong, Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Tidak heran klan Buddha kuno dapat memiliki fondasi seperti itu di dunia 1000 besar. Hanya kekuatan garis keturunan mereka saja yang luar biasa. Saat jeritan Sue Lingxi bergema di seluruh lautan sebelum kematiannya, wajah banyak penonton berubah saat mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan yang pekat di mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa Mu Chen akan sangat menakutkan untuk membunuh penguasa bumi yang lebih besar hanya dalam 10 menit. Mereka tahu bahwa Sue Lingxi telah dibunuh secara menyeluruh tanpa sisa vitalitas yang tersisa, karena mereka tidak dapat lagi merasakan fluktuasi Sue Lingxi. Membunuh penguasa bumi yang lebih besar dalam waktu sesingkat itu, seberapa menakutkan Mu Chen? Pada saat ini, orang-orang yang masih memiliki niat untuk bergerak melawan Mu Chen merasa kulit kepala mereka mati rasa dan dengan cepat menarik kembali tatapan sakit mereka. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa Mu Chen mirip dengan serigala berkulit domba? Jika mereka ingin memilihnya karena dia adalah penguasa bumi kecil, maka mereka mungkin yang akan jatuh. Sepertinya Mu Chen benar-benar berusaha untuk memperebutkan kuota, para penonton menghela nafas dalam hati mereka. Seiring dengan teriakan Sue Lingxi, keributan di luar alun-alun menjadi sunyi. Banyak tatapan menatap siluet muda di layar dengan ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sue Lingxi, yang menekan Mu Chen hanya 1 dupa yang lalu, akan berakhir dalam situasi seperti itu dan malah jatuh. Lebih jauh lagi, mereka tahu bahwa Sue Lingxi memang telah terbunuh, dilihat dari teriakannya. Itu adalah hasil yang membuat mereka lebih terkejut. Karena itu adalah penguasa bumi yang lebih besar, bahkan di dunia 1000 besar, mereka dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kelas 1. Di benua surga barat mereka bahkan bisa menjadi tiran di suatu wilayah dan menerima kesetiaan dari banyak orang. Tapi tepat di depan mata mereka, keberadaan seperti itu dibunuh oleh penguasa bumi kecil. Banyak orang menelan seteguk air liur, dan ketika mereka melihat sosok muda di layar, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Jika ada yang masih berpikir bahwa Mu Chen sedang mencari kematian ketika dia memasuki medan perang penguasa bumi besar, maka mereka benar-benar mengerti, pada saat ini, bahwa Mu Chen kompeten. Selanjutnya, mereka harus mengakui bahwa Mu Chen akan menjadi kuda hitam paling bersinar di medan perang penguasa bumi besar. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang akan meremehkannya lagi. Dan sementara semua orang memandang Mu Chen dengan hormat, Luo Tianzhen tercengang saat melihat Mu Chen. Sesaat kemudian, butuh upaya keras untuk pulih dari ini sebelum dia bergumam dengan bibir gemetar, Sue Lingxi, meninggal. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Sue Lingxi praktis adalah musuh bebuyutan klan Dewa Luo mereka, dan Luo Tianzhen telah lama ingin membunuhnya. Tapi dia tidak bisa mencapainya dan malah diracun. Jika bukan karena Kaisar Api, dia pasti sudah mati karena racun sekarang. Dia awalnya masih berpikir bahwa dia mungkin harus menunggu sampai Luo Li dewasa untuk membunuh Sue Lingxi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sue Lingxi akan mati di tangan Mu Chen hari ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet Mu Chen dengan senyum puas. Ketika Luo Li tahu tentang ini, dia pasti akan senang.
Sementara semua orang terkejut dengan kejatuhan Sue Lingxi, Kaisar Pertempuran Surga Barat juga menyipitkan matanya saat dia menatap siluet muda di layar. Meskipun dia mempertahankan ekspresi tenang, ada kilatan keterkejutan di kedalaman matanya. Jelas, dia juga terkejut dengan fakta bahwa Mu Chen membunuh Sue Lingxi. Ternyata Kaisar Api memiliki penglihatan yang bagus. Mu Chen ini benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi yang lebih besar. Kaisar Pertempuran Surga Barat tertawa. Bagaimanapun, dia adalah penguasa surgawi, jadi dia bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun bangga, jadi, jika dia memilih untuk mengabaikan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen, maka dia akan terlihat terlalu picik. Namun, dia masih hanya berpikir bahwa Mu Chen memenuhi syarat untuk berada di medan perang penguasa bumi besar, dan tidak percaya bahwa Mu Chen memiliki kekuatan untuk mendapatkan kuota. Kaisar Api tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, karena dia mengerti arti di balik kata-kata Kaisar Pertempuran Surga Barat. Namun, dia tidak repot-repot berdebat, tetapi tersenyum. Kalau begitu, mari kita lihat apakah dia bisa memberi kita lebih banyak kejutan. Menggosok sandaran tangan tahta, Kaisar Pertempuran Surga Barat menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah dia bisa memberi kita lebih banyak kejutan, seperti yang kamu katakan. Mu Chen melambaikan lengan bajunya di atas lautan yang bergelombang dan pagoda kristal menghilang. 3 garis cahaya melintas sebelum jatuh di tangannya, itu adalah 3 Battle Seals. Memegang 3 Battle Seals, senyum muncul di wajahnya. Sepertinya panen Sue Lingxi tidak buruk. Dengan 3 Battle Seal ini, dia akhirnya bisa menukar arai spiritual Trinity spiritual dari Battle Emperor Streasuri. Tapi sekarang bukan waktunya untuk melakukan pertukaran. Menyimpan 3 Battle Seals, Mu Chen mengarahkan tatapan dinginnya tidak terlalu jauh. Arai pembunuh Dewa 9 Naga sudah runtuh, tetapi Master Hantu berdiri di sana dengan wajahnya bergantian antara pucat dan hijau. Melihat tatapan Mu Chen diarahkan, dia segera merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan ketakutan muncul di matanya. Dia sangat ketakutan dengan kematian Sue Lingxi. Dia tidak pernah menyangka bahwa, dengan kemampuan dan keterampilan Sue Lingxi, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Mu Chen dan malah terbunuh. Meskipun menjadi penguasa bumi kecil, kekuatan Mu Chen sangat menakutkan. Haha, adik Mu Chen adalah naga di antara manusia. Saya dibutakan oleh keserakahan dan ditipu oleh Sue Lingxi. Saya harap adik kecil Mu Chen bisa murah hati. Mengingat bagaimana Mu Chen membunuh Sue Lingxi, Master Hantu langsung merasa hatinya menjadi dingin. Tapi dia segera mengungkapkan senyum untuk menjilat. Dilihat dari kekuatan bertarung Mu Chen, bahkan jika guru hantu adalah sarjana arai spiritual, tidak mungkin baginya untuk menghadapi Mu Chen, jadi akan lebih baik baginya untuk mengakui kekalahannya secara langsung. Melihat sikap guru hantu, Mu Chen tersenyum. Apakah kamu pikir begitu mudah untuk menghapus fakta bahwa kamu menyerangku? Mendengar kata-kata itu, wajah guru hantu berkedut. Dia berjuang sebentar sebelum tersenyum pahit. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Little Brother. 3 segel pertempuran, Mu Chen mengulurkan tangannya tanpa ekspresi. Wajah Ghostmaster sedikit berubah dan dia mengertakkan gigi. Bukankah Little Brother sedikit terlalu kejam? Dia hanya mengumpulkan 4 Battle Seals sampai hari ini, dan masih berharap untuk menukar diagram arai spiritual tingkat cendekia. Jika dia menyerahkan 3, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Mu Chen tidak menanggapi. Tetapi roh kehendak pertempuran kura-kura hitam melihat ke bawah dan mengarahkan pandangannya pada guru hantu dengan kehendak pertempuran tanpa batas yang membentuk tekanan tak terlihat yang menyelimuti yang terakhir. Tekanan mengerikan turun dan Master Hantu langsung merasakan tubuhnya menjadi berat karena tekanan yang sangat besar. Melihat ekspresi dingin Mu Chen, dia tahu bahwa jika dia tidak menyetujuinya, maka dia mungkin adalah Sue Lingxi berikutnya. Bahkan jika dia ingin bertarung, tidak mungkin baginya untuk menghadapi Mu Chen dengan kekuatannya sendiri. Wajah Ghostmaster berubah tanpa batas. Setelah waktu yang lama, wajahnya akhirnya runtuh dan dia melambaikan lengan bajunya. 3 Battle Seals terbang ke arah Mu Chen. Karena dia tidak bisa mengalahkan atau melarikan diri dari Mu Chen, maka satu-satunya pilihannya adalah menyerah. Sue Lingxi sialan itu, menyeretku masuk. Bahkan jika kamu mati, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan dengan klan Dewa Darahmu. Ghostmaster berdarah dan meraung di dalam hatinya. Menghadapi Mu Chen,
Dia tidak berani melakukan apapun, dia hanya bisa mengarahkan amarahnya pada klan Dewa Darah. Selanjutnya, tanpa Sue Lingxi, klan Dewa Darah akan melemah dan hanya menjadi domba gemuk. Mengambil 3 Battle Seals dari Ghost Master, Mu Chen mengangguk puas. Meskipun dia telah mengungkapkan kartu truf lain dalam pertempuran ini, panennya juga cukup bagus. Renyah, Mu Chen melambaikan tangannya ke arah Ghost Master dan berkata dengan tidak sopan. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang ini yang hanya ingin mendapatkan penawaran. Jika Mu Chen tidak khawatir tentang orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan keberatan bergerak dan mengejar Master Hantu keluar dari medan perang. Master Hantu tidak terganggu oleh sikap Mu Chen. Dia berbalik dan pergi, takut Mu Chen akan kembali pada kata-katanya. Melihat guru hantu pergi, Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan dengan samar berkata, "Jika ada orang yang mengingini Battle Seal saya, maka datanglah ke saya." Ketika suara Mu Chen bergema, seluruh wilayah menjadi sunyi. Meskipun mereka yang bersembunyi di sekitar ingin mengingini Battle Seals di tangan Mu Chen, mereka juga takut dengan adegan jatuhnya Sue Lingxi. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pemahaman tentang kekejaman Mu Chen. Sebaiknya jangan menyinggung orang yang begitu kejam. Saat pikiran ini melintas di kepala mereka, mereka segera bubar di saat berikutnya. Jelas, mereka telah melepaskan ide untuk bergerak melawan Mu Chen. Melihat semua orang pergi, Mu Chen dengan dingin mendengus. Jika dia menunjukkan titik lemahnya, maka orang-orang itu pasti akan mendatanginya seperti serigala. Menghadapi orang-orang itu, dia harus menunjukkan kekejamannya untuk mengintimidasi mereka. Melihat mereka pergi, Mu Chen juga menyimpan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat ini juga. Setelah dia meninggalkan wilayah ini dan merasakan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia turun, dan Battle Seal miliknya muncul di tangannya. Daftar dari perbendaharaan Kaisar Pertempuran melintas di hadapannya dengan harta yang tercantum di atasnya. Dengan sapuan sederhana di atasnya, 4 Battle Seal yang dimilikinya menghilang dan bola cahaya terbang keluar dari Battle Seal, melayang di depan Mu Chen. Itu adalah gulungan perunggu kuno yang memancarkan kilau sebelum membentuk 3 siluet. Melihat gulungan itu, mata Mu Chen mulai berkobar. Ini adalah formasi pertempuran Trinitas spiritual yang dia dambakan. Jika dia bisa mengolahnya, maka itu praktis akan menambahkan sayap ke harimau untuk 3 murninya. Akhirnya mendapatkannya, Mu Chen menyeringai, meraih gulungan perunggu dan memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya, langsung melepaskan sejumlah besar informasi ke dalam pikirannya. Dia menutup matanya untuk membaca informasi untuk waktu yang lama sebelum dia membuka matanya dengan kilatan kejutan. Formasi pertempuran Trinitas spiritual benar-benar istimewa, Mu Chen memuji. Meskipun itu bukan formasi pertempuran tingkat tinggi dengan persyaratan yang keras, kedalamannya benar-benar mengejutkan. Tidak heran para senior yang menemukan ini bisa mengalahkan penguasa bumi yang sempurna. Setelah menghela nafas pada kedalamannya, dia menyimpan gulungan itu. Metode kultivasi untuk formasi pertempuran Trinitas spiritual ini tidak sulit, hanya saja memiliki persyaratan yang keras, yang mengharuskan ketiganya dihubungkan di hati mereka. Sesuatu yang bisa dicapai Mu Chen dengan sempurna. Memikirkannya, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya, meskipun dia tenang, dan bergumam, karena formasi pertempuran Trinitas spiritual ini akhirnya diperoleh, maka target berikutnya adalah kuota. Di medan perang ini, gelar benih benua adalah sesuatu yang bisa membuat Mu Chen ngiler. Setelah pertempuran antara Sue Lingxi dan Mu Chen, ketenaran Mu Chen menyapu seluruh medan perang penguasa bumi besar sekali lagi, menyebabkan kejutan besar yang jauh melampaui waktu sebelumnya. Itu karena penguasa bumi yang lebih besar telah jatuh kali ini. Di dunia 1000 besar, semua orang tahu vitalitas yang kuat dari penguasa bumi. Mungkin mereka bisa dikalahkan, tetapi membunuh mereka sangat sulit, kecuali penguasa bumi sepenuhnya ditekan. Mengapa 3 anak tahanan kuil surga barat terkenal? Bukankah itu karena mereka memiliki pencapaian membunuh penguasa bumi besar di bawah ikat pinggang mereka? Tapi, saat ini, itu dicapai oleh penguasa bumi kecil. Jadi kejutan ini bahkan lebih signifikan daripada 3 anak suci dari kuil surga barat. Justru karena inilah tidak ada yang datang ke Mu Chen dan pembicaraan untuk menekan orang luar seperti dia telah menghilang pada saat ini. Apakah kamu bercanda?
Mu Chen jelas orang yang kejam yang bahkan membunuh Sue Lingxi tanpa ragu-ragu. Dia pasti seseorang yang membayar hutangnya, jadi kita pasti akan menderita jika kita memprovokasi dia. Dengan demikian, Mu Chen dapat mempelajari formasi pertempuran Trinitas spiritual dengan damai dan secara bertahap memahaminya. Lagi pula, kesulitan formasi pertempuran ini tidak besar, itu hanya memiliki persyaratan yang keras. Setelah mendapatkan kendali awal dari formasi pertempuran Trinitas spiritual, Mu Chen melangkah ke medan perang sekali lagi, tapi kali ini, dia tidak lagi menyiapkan arai spiritual untuk menunggu mangsa, dia telah memilih untuk meluncurkan serangan. Dia segera mengeluarkan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis untuk menyapu medan perang, dan penguasa bumi besar manapun yang dia temui akan langsung disapu oleh kehendak pertempuran yang tak terbatas dan harus terlibat dalam pertempuran. Namun, sebagian besar pertempuran berakhir dengan Mu Chen memperoleh kemenangan. Hanya tentara pembantai roh dan pemusnah setan saja yang bisa memungkinkan dia untuk menghadapi penguasa bumi besar yang kuat. Dalam pertempuran, dia mampu menanamkan energi spiritualnya yang mengkristal ke musuh-musuhnya. Pada saat musuh-musuhnya bereaksi, sebagian dari energi spiritual mereka telah disegel. Dengan demikian, lawan-lawannya hanya bisa mengaku kalah. Menghadapi lawannya yang kalah, Mu Chen tidak sekejam dia dengan Sue Lingxi. Bagaimanapun, Sue Lingxi adalah musuh bebuyutan Luo Li dan mencoba menggunakan skema untuk menghadapinya beberapa kali. Jadi Mu Chen secara alami tidak akan bersikap lunak padanya. Namun, itu tidak sama untuk penguasa bumi lainnya. Dia tidak memiliki dendam dengan mereka, dan itu tidak akan menjadi masalah baginya, bahkan jika dia membunuhnya. Karena Mu Abodenya tidak berada di benua surga barat. Namun, kekuatan di belakang penguasa bumi besar itu pasti akan melibatkan klan Dewa Luo, dan klan Dewa Luo akan berada di benua surga barat tanpa bantuan apapun, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Jadi, setelah mengakui kekalahan, Mu Chen hanya mengambil battle seal mereka dan membiarkan mereka meninggalkan medan perang dengan aman. Di bawah dominasi ini, reputasi ganas Mu Chen tumbuh lebih jauh ke titik bahwa semua penguasa bumi besar akan menjauhkan diri setiap kali mereka melihat battle wheel dari kejauhan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Mu Chen adalah kuda hitam. Di Greater Earth Sovereign Battlefield, tidak banyak yang bisa menjadi kuda hitam. Battle wheel tanpa batas menyapu dan menutupi langit, menyebabkan seluruh wilayah bergetar dari gelombang battle wheel. Target dari battle wheel adalah siluet berjubah biru. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan seberuntung itu. Setengah hari yang lalu, dia bertemu Liu Xingchen dari Starlight Pavilion. Dia langsung ketakutan dan melarikan diri. Pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari Liu Xingchen dan bertemu iblis di depannya. Di medan perang penguasa bumi raya saat ini, semua orang tahu bahwa Mu Chen mengendalikan dua pasukan yang mengalahkan tidak kurang dari 10 penguasa bumi raya, yang merupakan pencapaian yang menakjubkan. Siluet berjubah biru juga cukup terkenal di benua surga barat dengan kekuatan yang cukup besar. Tapi menghadapi battle wheel yang tak terbatas, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak kesempatan. Jadi, setelah beberapa kali mencoba dan menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari lautan battle wheel, dia tanpa daya mengangkat tangannya dan menyatakan, "Aku mengaku kalah." Ketika suaranya mendarat, lautan battle wheel terbelah dan siluet ramping berjalan dengan senyum di wajahnya. Siluet berjubah biru itu tersenyum pahit sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak repot-repot berbicara dan melemparkan 4 battle seals ke arah Mu Chen. Menerima battle seals, Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah pria berjubah biru. "Terima kasih telah membiarkanku menang. Kamu kuat, dan bukan ketidakadilan bagiku untuk kalah. Namun, saya bertanya-tanya bagaimana Anda jika dibandingkan dengan 3 anak suci dari kuil surga barat, Liu Xingchen, Sumu dan Chumen, Anda pasti akan bertarung dengan mereka, dan saya akan menonton di luar." Pria berjubah biru itu juga tidak terlalu terganggu dengan ini dan tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, siluetnya mulai memudar, lalu menghilang dengan cepat. Mu Chen menyipitkan matanya. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di Greater Earth Sovereign Battlefield telah berkurang, dan semua orang yang praktis tetap di sini adalah elit. 6 orang yang disebutkan oleh pria berjubah biru adalah pilihan populer dalam kontes benih benua ini, dan kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Mu Chen.
Selanjutnya, pasti tidak mudah baginya untuk mendapatkan kuota dari tangan mereka. Dengan pikiran mendidih di benaknya, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menenangkan dirinya sebelum dia melambaikan tangannya, dan layar cerah muncul di hadapannya. Ada peringkat di layar, dan orang pertama adalah Ling Zanzi dari Kuil Surga Barat, dengan total 30 Battle Seals. Tepat setelah dia adalah Liu Xingchen dari Starlight Pavilion, total 25 Battle Seals. Di belakangnya akan ada dua anak suci lainnya dari Kuil Surga Barat, Sumu dan Chumen. Jumlah Battle Seal keempatnya tidak jauh berbeda satu sama lain. Mu Chen, di sisi lain, berada di peringkat 17 dengan total 18 Battle Seals. Orang-orang itu sulit untuk dikejar. Mu Chen melihat ke layar. Hanya ada, kira-kira, 10 orang yang tersisa. Itu berarti jika eliminasi berlanjut, dia akan segera menghadapi mereka berenam. Dan itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Namun, Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Sebaliknya, matanya berkobar dengan niat bertarung. Mungkin 6 dari mereka terkenal di benua surga barat, tetapi tidak mungkin baginya, Mu Chen, untuk mengakui kekalahan. Itu karena dia juga memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Saat dia mengungkapkan 3 murni, Mu Chen yakin bahwa bahkan tanpa formasi pertempuran atau arai spiritual, dia juga akan memiliki kekuatan untuk melewati alam dan melawan seseorang di kultivasi yang lebih tinggi. Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya datang dari kejauhan sebelum berhenti tepat di depannya. Itu adalah pria parubaya berjubah hitam dan sulaman bintang, rambutnya putih dan memiliki penampilan ilmiah yang memancarkan aura hangat. Melihat orang ini, Mu Chen menyipitkan matanya dan battle wheel di sekitarnya meraung. Pria parubaya ini adalah peringkat kedua di papan peringkat, Master Pavilion Starlight Liu Xingchen. Namun, sementara Mu Chen siap, Liu Xingchen menundukkan kepalanya dan melihat lautan pertempuran wheel yang tak terbatas di sekitar Mu Chen dengan senyum hangat. Merasakan niat ramah yang datang dari Liu Xingchen, Mu Chen juga tercengang sebelum dia menarik kembali battle wheel yang tak terbatas di sekelilingnya sedikit. Liu Xingchen tidak berbicara. Dia sebentar menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen sebelum melihat ke arah lain. Sosoknya kemudian bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Melihat siluet kepergiannya, Mu Chen mengerutkan alisnya. Sebelum dia bisa memikirkan tindakan Liu Xingchen, fluktuasi datang dari kejauhan dan Mu Chen melihat bayangan-bayangan menyapu. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi aura berbahaya memancar dari tubuhnya. Melihat orang itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Ini Ling Zanzi dari 4 anak suci Kuil Surga Barat. Ketika Ling Zanzi muncul, dia melirik Mu Chen. Dia tidak bergerak ke arah Mu Chen, siluetnya terbang, meninggalkan bayangan di belakang dan mengejar Liu Xingchen. Melihat mereka berdua, wajah Mu Chen berangsur-angsur berubah muram. Ling Zanzi jelas mengejar Liu Xingchen. Pertempuran peringkat pertama dan kedua jelas akan segera dimulai. Itu juga berarti bahwa kontes benih benua ini akan mulai melanjutkan ke tahap eliminasi. Hanya saja dia tidak tahu siapa yang akan tersenyum pada akhirnya, Ling Zanzi atau Liu Xingchen. Setelah melihat Liu Xingchen dan Ling Zanzi pergi, Mu Chen ragu-ragu. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di antara mereka berdua, tetapi dia tidak punya niat untuk mengejar mereka untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berdua bukan orang biasa. Jadi dia mungkin menarik permusuhan mereka jika dia mengikuti mereka. Dengan demikian, Mu Chen tidak berpartisipasi dalam pertempuran keduanya dan pergi ke arah lain. Dia tahu bahwa setelah pertempuran antara mereka berdua, salah satu dari mereka akan dikirim keluar dari medan perang. Terlepas dari siapa itu, pemenangnya pasti akan mempercepat tingkat eliminasi di medan perang penguasa bumi besar, dengan final yang intens untuk kontes benih benua. Dengan pikiran seperti itu di dalam hatinya, sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti dan dia melihat ke kejauhan setelah dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat melonjak ke langit. Fluktuasinya begitu kuat sehingga Mu Chen bisa merasakannya. Bahkan pada jarak ini, melihatnya dari jauh, bahkan ruang telah menunjukkan tanda-tanda distorsi. Mu Chen tahu bahwa mungkin semua orang di Greater Earth Sovereign Battlefield ini telah merasakan fluktuasi yang mengerikan. Ling Zanzi dan Liu Xingchen itu benar-benar luar biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, menilai dari fluktuasi energi spiritual,
Ling Zanzi dan Liu Xingchen lebih kuat daripada penguasa bumi besar lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Jika dia bertemu dengan mereka berdua, pasti akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dengan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis. Berdiri di langit sambil merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, Mu Chen bermaksud menunggu pertempuran berakhir, karena dia ingin tahu siapa pemenang di antara mereka. Dengan demikian, fluktuasi energi spiritual tumbuh lebih kuat di bawah penantiannya dan wilayah di sana tampaknya telah runtuh, itu gelap tanpa cahaya. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum Mu Chen mulai merasakan fluktuasi energi spiritual yang keras. Pertempuran berakhir, tatapan Mu Chen melintas sebelum battle seal-nya muncul di tangannya dengan layar peringkat ditampilkan di hadapannya. Jika ada hasil dalam pertempuran ini, maka salah satu battle seal mereka seharusnya meningkat. Tapi Mu Chen terkejut, tidak ada perubahan pada jumlah battle seals di peringkat. Mungkinkah mereka berdua bertarung untuk seri? Mu Chen bergumam bingung. Sepertinya Ling Zanzi dan Liu Xingchen tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka juga tidak bisa mendapatkan battle seals. Benua surga barat benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Dia terkejut dengan fakta bahwa Liu Xingchen bisa mundur dengan aman saat menghadapi Ling Zanzi. Bagaimanapun, Ling Zanzi adalah seorang murid yang secara pribadi dipersiapkan oleh Kaisar Pertempuran. Dengan bimbingan penguasa surgawi dan sumber daya yang sangat besar dari kuil surga barat, kondisi budidaya Ling Zanzi adalah sesuatu yang bahkan harus dikeluhkan oleh Mu Chen. Lagi pula, dia mengandalkan dirinya sendiri selama ini. Mu Chen tidak lagi tinggal dan mulai menuju ke kejauhan. Dengan lebih sedikit orang di medan perang, dia bisa mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan orang-orang yang bersembunyi itu dan mengambil battle seal mereka. Namun, dia tidak memiliki banyak panen setelah menyapu seluruh wilayah. Orang-orang itu jelas menjadi pintar dan segera melarikan diri ketika mereka bertemu seseorang dengan battle seals yang tinggi. Selanjutnya, Mu Chen bisa merasakan bahwa lebih banyak orang mulai melakukan pertukaran dari perbendaharaan Kaisar Pertempuran dan meninggalkan medan perang. Jelas, orang-orang itu dengan tegas memilih untuk menukar harta dan pergi, karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan dalam kontes ini. Tapi akan sulit bagi Mu Chen untuk berburu battle seals. Pada akhirnya, dia bahkan harus melepaskan ide ini, karena dia tahu bahwa setelah sampai sejauh ini, pertempuran tidak akan lagi kecil. Jika dia ingin menang, maka dia harus mengarahkan perhatiannya pada peringkat teratas itu. Mu Chen berhenti dan menghela napas panjang, lalu tatapannya mulai berkobar. Dia sudah membuat keputusan untuk menyesuaikan kondisinya sebelum bergerak melawan peringkat teratas itu. Ayo istirahat sebentar. Mu Chen turun menuju pegunungan. Tetapi ketika dia memasuki pegunungan, tatapannya tiba-tiba menyempit. Dia melihat kedalaman pegunungan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar-samar yang berasal dari siluet yang agak familiar. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia segera berubah menjadi seberkas cahaya. 10 napas aneh kemudian, dia muncul di kedalaman gunung dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia melihat siluet berjubah hitam dengan rambut putih diam-diam duduk di bawah pohon besar. Itu adalah Master Pavilion Cahaya Bintang, Liu Xingchen. Wajah yang terakhir pucat dan dia berlumuran darah dari luka besar di tubuhnya yang menyingkirkannya dari sikap elegan yang pernah dia miliki. Ketika Mu Chen melihat luka-lukanya, hatinya bergetar. Luka Liu Xingchen pasti ditinggalkan oleh Ling Zanzi dari pertempuran mereka. Liu Xingchen juga merasakan kedatangan Mu Chen, jadi dia membuka matanya dengan senyum pahit di wajahnya. Melihat Liu Xingchen yang terluka parah, senyum Mu Chen tidak biasa sebelum dia berkata, "Sepertinya keberuntunganku cukup bagus untuk menemukan pai daging yang jatuh dari langit." Liu Xingchen tersenyum mendengar kata-kata Mu Chen dan menghela nafas. Sebagai murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia benar-benar luar biasa. Awalnya, saya berpikir bahwa saya masih bisa menghadapinya, tetapi ternyata saya telah melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkannya. Sepertinya kamu kalah dalam pertempuran dan melarikan diri. Mu Chen sekarang mengerti bahwa Liu Xingchen dan Ling Zanzi tidak bertarung sampai seri. Tetapi Liu Xingchen terluka parah oleh Ling Zanzi dan melarikan diri. Tidak heran Ling Zanzi tidak bisa mendapatkan battle seal Liu Xingchen. Dengan senyum pahit dan anggukan kepalanya, Liu Xingchen menghela nafas.
Ling Zanzi kejam dan sepertinya aku gagal memenuhi perjanjian aliansi Brother Su dan Brother Chu. Persekutuan, hati Mu Chen bergetar. Liu Xingchen seharusnya berbicara tentang Sumi dan Chu Men. Mu Chen tidak tahu bahwa mereka memiliki aliansi yang terjadi. Itu tidak bisa dianggap sebagai aliansi, tetapi lebih seperti kesepakatan. Kami bertiga tidak yakin tentang 3 anak suci dari kuil surga barat, jadi kami ingin melihat siapa yang lebih baik melalui medan perang penguasa bumi yang lebih besar ini. Jadi, kami memiliki kesepakatan untuk bergandengan tangan dan menghadapi mereka. Tetapi saya sekarang terluka parah oleh Ling Zanzi, jadi saya gagal memenuhi harapan mereka, Liu Xingchen berkata. Jadi ternyata Liu Xingchen, Sumu dan Chu Men juga takut pada ketiga anak suci. Dengan demikian, mereka membuat aliansi. Tapi sangat disayangkan Liu Xingchen terluka parah, jadi jika ketiga anak suci bergabung bersama, maka mereka mungkin bisa melupakan kuota benih benua. Tapi kenapa kau memberitahuku ini? Kau ingin aku menyerah padamu? Mu Chen tersenyum sambil menatap Liu Xingchen. Dengan cedera substansial yang terakhir, kekuatan Liu Xingchen telah menurun secara signifikan, jadi dia cukup percaya diri untuk bisa merebut Battle Seals. Mendengar kata-katanya, Liu Xingchen tertawa. Sebaliknya, aku berniat memberikan Battle Seals-ku. Aku hanya takut kamu tidak berani mengambilnya. Mengapa? Mu Chen menjawab. Liu Xingchen tersenyum. Saya sangat lemah. Pada saat saya pulih sepenuhnya, medan perang akan berakhir. Jadi saya tidak punya tujuan untuk tinggal di sini. Saya juga tidak ingin membiarkan Ling Zanzi memiliki Battle Seal saya. Jika Anda punya nyali, saya bersedia memberi Anda Battle Seal saya. Tapi Ling Zanzi telah memperlakukanku seperti mangsanya, jadi siapa yang berani mencuri mangsanya di medan perang penguasa bumi besar? Jika Battle Seal saya jatuh ke tangan Anda akan langsung melampaui dia di peringkat dan menjadi ranker pertama. Saat itu, dia pasti akan mengejarmu. Menghadapi Ling Zanzi, apakah kamu berani menerima Battle Seals-ku? Liu Xingchen tersenyum, menatap Mu Chen seolah dia ingin melihat apakah ada ketakutan di wajah Mu Chen. Tapi yang mengejutkan, ekspresi Mu Chen tetap tenang tanpa fluktuasi apapun. Dia menunggu sampai Liu Xingchen selesai berbicara sebelum tersenyum. Kenapa tidak? Saya bermaksud untuk menjadi yang pertama. Jadi bahkan tanpa Battle Seals Anda, saya juga akan mencari Ling Zanzi dan bertempur. Liu Xingchen tercengang saat melihat Mu Chen. Perlahan-lahan, ekspresinya berubah tegas. Dia tidak bisa melihat untaian ketakutan di mata yang terakhir. Selanjutnya, kepercayaan Mu Chen bukanlah suatu tindakan. Itu berarti bahwa Mu Chen benar-benar berniat untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Liu Xingchen secara alami mendengar tentang Mu Chen, dan seseorang dengan prestasi Mu Chen bukanlah orang yang terlalu percaya diri dan bodoh. Karena itu masalahnya. Itu berarti bahwa Mu Chen memiliki kepercayaan diri tertentu dalam melawan Ling Zanzi. Awalnya saya berpikir bahwa hanya saya yang bisa menghadapi Ling Zanzi di medan perang penguasa bumi besar ini. Tapi sepertinya aku telah melebih-lebihkan kemampuanku. Liu Xingchen menarik kembali pandangannya setelah waktu yang lama. Jadi, apa keputusanmu? Mu Chen tersenyum, tawa Liu Xingchen meraung sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa lusin Battle Seal terbang ke arah Mu Chen. Jadilah itu, Ling Zanzi telah mengalahkan saya. Tetapi saya tidak kalah karena saya dapat menyebabkan beberapa masalah baginya. Mu Chen, jika kamu benar-benar punya nyali, terimalah Battle Seals ini, saya akan menunggu pertempuran antara Anda dan Ling Zanzi di luar, dan saya harap saya tidak akan kecewa. Melihat Battle Seals, Mu Chen menyapu tangannya dan menyimpan semuanya sebelum menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, saya harus meminta saudara Liu untuk menunggu dengan sabar. Liu Xingchen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum dia perlahan-lahan menjadi pingsan dan menghilang dari medan perang. Ketika Liu Xingchen menghilang, Battle Seal di tangan Mu Chen berkedip dan dia langsung naik ke puncak peringkat. Tempat pertama, Mu Chen dengan total 43 Battle Seals, apakah itu di dalam atau di luar medan perang, ini menyebabkan getaran yang signifikan. Terima kasih telah menonton.